NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Hari ini Kamis 20 Mei 2021 kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sirkuit yang mempunyai panjang 4,31 km ini kembali akan dikerjakan setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun pagi hari ini kelihatan masih belum banyak para pekerja yang berada di sirkuit karena video ini diambil pagi hari. Belum begitu banyak perubahan sahabat di area trek lurus panjang 700 meter maupun di tunnel yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter ini. Dan ini adalah ujung trek lurus panjang 700 meter. Ini adalah tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan dari 17 tikungan yang ada, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun kita lihat di sebelah kanan inner line, tepatnya di tikungan yang pertama, banyak sekali alat berat yang sudah bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan kembali di sirkuit Mandalika. Seperti kita ketahui bahwa sirkuit Mandalika ini tidak akan bisa menggelar balapan MotoGP di tahun 2021 ini. Namun nanti kita akan mengadakan balapan di awal tahun 2022. Ini adalah outer line, di mana di sini banyak sekali concrete barrier yang sudah berderet, hanya tinggal dipasang, kemudian akan dirancang dengan besi dan juga dengan kawatnya. Namun untuk saat ini masih berderet di bagian outer line di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Dan ini adalah area gravel di tikungan kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, yang kita lihat di sini adalah bagian inner line di tikungan kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat di sini sudah dikasih tanda sahabat, ini menandakan bahwa pengaspalan untuk inner line di tikungan kedua, ketiga, dan keempat akan segera dimulai. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa pastikan dulu sudah subscribe channel ini sahabat, kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini, semoga bisa memberikan informasi bagi sahabat semua yang memerlukan informasi tentang seputar sirkuit MotoGP Mandalika. Sementara yang kita lihat di depan adalah bagian gravel di tikungan kelima menuju tikungan ke-6 dan tikungan ke-7, di mana di sini sudah ada sebagian yang dihamparkan dan ada juga sebagian yang masih menumpuk belum dihamparkan untuk urugan pilihan kerikil-kerikil halus sebagai safety untuk para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh. Kemudian di bagian outer line di tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-6 ini sudah dikasih frame coating karena sudah hitam pekat ya. Dan kemudian ada juga concrete barrier di sana yang sedang berderet atau sudah berjajar, hanya tinggal menunggu pemasangan saja. Dan kemudian nanti akan dirangkai dengan besi kemudian dengan kawatnya. Dan ini adalah bagian penanaman rumput di area tikungan ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Kita lihat masih belum tersambung sahabat, namun untuk concrete barrier di bagian inner line di tikungan ke-7 ini sudah banyak sekali, bahkan sudah ada yang dipasang dengan besi dan dirangkai dengan kawatnya. Dan kita lihat di sini sudah ada para pekerja yang sudah bersiap-siap untuk melakukan pengerjaan di bagian inner line, tepatnya di atas tunnel yang kedua. Di mana tunnel yang kedua ini mempunyai panjang 117,77 meter, lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih
7 meter dan difungsikan sama sebagai mobilisasi untuk para penonton dan juga para pendatang ketika keluar masuk zona sirkuit. Ini adalah tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Masih belum ada tanda-tanda pengerjaan kembali di sini karena masih pagi. Namun kita lihat di sebelah kanan inner line sudah dikasih frame coating, kemudian juga banyak sekali concrete barrier yang sudah ada di bagian inner line, tepatnya di tikungan 9 menuju tikungannya ke-10. Bahkan di tikungan ke-10 ini sudah jauh-jauh hari dikasih atau dipasang concrete barrier, namun belum dipasang dengan kawat dan juga dengan besinya. Dan ini adalah tikungan yang ke-10 sahabat yang berbelok ke arah kanan. Kemudian kita lihat di bagian area gravel tikungan ke-10 ini adalah merupakan gravel yang paling luas yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan di sini banyak sekali tumpukan-tumpukan kerikil-kerikil halus yang nanti akan diratakan sebagai safety para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh. Dan sudah banyak sekali. Dan kemudian ini sudah dihamparkan biotek, walaupun memang belum semuanya sempurna untuk penghamparan bioteknya. Dan ini adalah bagian run up di tikungan yang ke-10, di mana di sini sudah dilakukan perataan dan juga pemadatan, hanya tinggal dikasih cairan dasar pengaspalan. Namun sebagai informasi bagi sahabat bahwa untuk semua trek yang panjangnya 4,31 km ini sudah semuanya dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama dan sudah tersambung. Kini hanya menanti untuk pengaspalan tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua dan juga tahap yang terakhir, di mana nantinya untuk pengaspalan tahap yang terakhir dilakukan 2 kali 24 jam menurut informasi, karena sepanjang 4,31 km pengaspalannya tidak boleh terhenti alias harus terus-menerus, karena memang tidak boleh ada sambungan kecuali sambungan di awal pengaspalan. Dan ini tikungan ke-12 menuju tikungannya ke-13 untuk area outer line sudah dilakukan pengaspalan, kemudian juga di bagian penanaman rumputnya dan juga untuk di bagian tikungan yang ke-13 ini masih ada pengerjaan untuk penggalian sistem drainase di sini. Kemudian untuk bagian run up-nya di tikungan ke-13 masih juga belum dikerjakan, hanya ada sebagian gundukan-gundukan urugan pilihan yang kemudian nanti akan diratakan dan akan dipadatkan oleh vibrating roller. Kemudian kita menuju tikungan yang ke-14 dan ini adalah bagian inner line yang sudah diratakan dan sudah dirapikan. Hanya di sini ada sebagian gorong-gorong atau juga disebut dengan pipa wis beton ya sebagai drainase yang masih belum dipasang. Dan kita lihat juga di atas 13 ini ada drainase induk yang masih belum diuruk karena memang belum dilakukan penyambungan untuk wis beton yang besar yang nanti akan dialirkan ke tikungan yang ke-13 dan langsung dibuang ke Laguna. Ini adalah tikungan ke-15 dan ke-16 juga ke-17, dan di tengah kita lihat di sini sudah hijau karena memang itu diperuntukkan sebagai taman. Dan ini adalah di bagian gravel ada penyambungan pipa wis beton untuk drainase masih belum selesai. Kemudian untuk area gravel di sini masih menumpuk ya, tumpukan-tumpukan kerikil halus. Sudah beberapa minggu ke belakang ini masih juga belum diratakan, dan ini sepertinya sudah banyak sekali dan nanti akan diratakan setelah nanti dihamparkan biotek di area gravel tikungan ke-15 dan juga ke-16. Nah, seperti ini kondisi sirkuit MotoGP di pagi hari ini sebelum melakukan pekerjaan untuk para pekerja di sini, karena ini belum dilakukan atau belum mulai bekerja karena memang masih pagi. Demikianlah sahabat untuk laporan kali ini atau informasi kali ini dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita nantikan lagi nanti untuk kabarnya dari sirkuit Mandalika di siang dan di sore hari. Baik, akhirnya saya Andri Atasigi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.